Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal dari UAS Statistika Industri. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, soalnya adalah sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah uji yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Pada nomor 4 ini materinya yaitu tentang uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk perhitungan uji Kruskal-Wallis seperti biasa kita tentukan dulu H0 dan H1-nya dulu. Untuk H0-nya itu ialah nilai median untuk skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Sedangkan untuk H1, nilai median untuk skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Dan H1-nya kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu skor statistik uji. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, kita terlebih dahulu urutkan seluruh data yang ada, kita peringkatkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi untuk yang peringkat pertama itu adalah peringkat terkecil, yaitu 61, dan seterusnya sampai 93 itu peringkat 20. Nah, setelah itu kita masukkan peringkatnya di seluruh metode yang ada. Seperti kita bisa dapatkan di sini R itu adalah jumlah dari ranking di setiap metode. Seperti di bawah ini, jadi ini R1 itu kita dapatkan dari 16 tambah 19 tambah 17 dan seterusnya sampai 13, yaitu sama dengan 90. Begitupun seterusnya untuk R2 itu kita dapatkan sama dengan 40, dan R3 kita dapatkan itu sama dengan 80. Setelah kita menentukan R-nya, kita langsung masuk ke perhitungan. Di sini pada uji Kruskal-Wallis kita menggunakan rumus H. H sama dengan 12 per N besar dikali N plus 1 dikali sigma R1 kuadrat per NI min 3 dikali N plus 1. Dengan diketahui N besar sama dengan 20, N1 itu jumlah sampel yang ada di metode 1 itu sama dengan 6, N2 sama dengan 8, N3 sama dengan 6. Bisa kita dapatkan, kita masukkan ke rumus, kita dapatkan hasilnya adalah 72,961. Setelah kita menentukan statistik ujinya, kita lanjut ke menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Nah, karena ukuran setiap sampel itu lebih besar dari 5, maka di sini kita menggunakan uji chi-square untuk kriteria uji. Nah, untuk alfanya sendiri itu adalah 0,05 dan untuk v-nya itu sama dengan 2. Sehingga dengan berdasarkan dari X tabel di uji chi-square, kita dapatkan X tabelnya itu sama dengan 5,99. Nah, di sini kita bisa asumsikan tolak H0 jika H
lebih dari atau sama dengan 5,99 dan terima H0 jika sebaliknya. Lalu seperti biasa kita bandingkan antara X tabel dengan H hitung. Setelah dibandingkan, ternyata H hitung itu lebih besar daripada X tabel. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sehingga H0 itu dapat kita tolak. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa median untuk skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama alias berbeda. Sekian penjelasan untuk nomor 4.